hadir di saat ini Tuhan, Kau berkati Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Kau beri kelegaan, yang sejahtera di Tuhan Yesus melimpah kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Pastor Abraham Korosupit Tuhan, Gembala Sidang kami yang memberitakan firman Tuhan. Tuhan, bukan hamba membicara tapi Engkau Tuhan, dari isi hatimu Tuhan. Kau berkati Gembala Sidang kami Tuhan, yang sebentar lagi akan mengadakan sakramen perjamuan kudus untuk kami Tuhan. Biarkan sekalian perjamuan kudus ini Tuhan Kau tahirkan, Kau kuduskan Tuhan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami Tuhan yang menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjadi kesehatan untuk kami Tuhan yang membutuhkan dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang ambil bagian Tuhan WL Singat Imam Musik dan pelayanan multimedia Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Pendoa-pendoa kami, Bu Serli, Bu Rina, maupun Honging Tuhan, Kau berkati juga Tuhan semua. Terima kasih Tuhan para hamba-Mu yang hadir di sini Tuhan, yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pastor Nababa, Pastor Berti, Pastor Cornel Tuhan, Kau berkati juga berlimpah-limpah dalam segala usahanya maupun dalam segala pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat kami kembalikan kepada Tuhan Yesus yang percaya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom, shalom. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan, selamat hidup kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Dan pagi hari ini kita bersyukur dan boleh ada sebagaimana kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan
kasih Yesus untuk kebaikanku sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Anugerah yang Kau beri sehari menandakan syukurlah. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Anugerah yang Kau beri sehari menandakan syukur bagi jemaat Tuhan. Mari katakan begini: terima kasih Tuhan untuk kasih yang dalam hidup. Terima kasih kebaikan sepanjang hidup. Katakan terima kasih, terima Tuhan adakan syukur
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim kami, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu kami lewati, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri pertolongan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua pertentangan-Mu, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri pertolongan, Bapa.
sahabat, Bapa dan Kau yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku dari kata Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau aku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat, Kau yang peduli, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku dari tinggalkan Yesus kekuatan hidupku. Katakan pujian disembah Allah, ku sembah Bapa dan sahabat, Bapa dan Kau yang peduli, seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, Yesus kekuatan. Sekali lagi katakan, kami sembah Engkau, Allah kami dan sahabat kami. Oh,
penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sebab kekuatan di kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggal, Dia setia. Berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan, Dia setia. Berharap dalam ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kuasa sanggup pulihkan keadaanku, jangan takut. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, jalankanku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, jangan tanganku. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Selalu kembali Bapak Ibu Saudara. Oh, sekali selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
waspada. Segala keadaan, waktu berlimpah, oh tetap Yesus. Dia berikan kesempatan baru. Oh dia musim kehidupan. Waktu kuat mau lemah, oh tetap Yesus yang pesona hatiku. Dia hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Ya, segala keadaan, oh waktu berlimpah mau berkurang, tetap Yesus yang pesona hatiku. Dia tidak main kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat mau lemah, karena Yesus yang pesona hatiku. Dia hidup kesempatan baru sekali. Yesus Tuhan, haleluya. Menunggu itu indah. Amin. Menunggu itu indah. Saya dapat dari saya itu jadi semacam apa namanya tema yang Jonathan katakan kemarin tentang Rahel. Walaupun dia mungkin sakit hati, mungkin takut, kecewa, dia belum punya anak, dengan kakaknya Lea yang setiap tahun mungkin melahirkan dan dia dianggap mandul. Tapi saya mendapatkan satu pesan dari situ, menunggu itu indah, sehingga dia punya keturunan menguasai Mesir, seorang yang bernama Yusuf. Saya menulis kemarin di catatan saya, menunggu itu indah. Seorang
seorang Rachel. Amin. Nah, hari ini juga menunggu itu indah. Pasti juga kita makan jam 6 pagi. Pasti itu menunggu itu indah. Oleh sebab itu ya, sabar-sabar. Iya, sabar. Itu bagian dari buah roh kan. Iya dong, sabar aja. Pasti kita akan buka jam 6 sore. Di jam 6 pagi. Haleluya. Menunggu itu indah. Saya tinggal cari ayatnya kan. Rachel. Dan puji Tuhan, ketika dia melahirkan seorang anak dan dia melihat ke depan anaknya menjadi orang, ada yang bilang nomor 1, ada yang bilang nomor 2, tetapi dia menjadi penguasa, menjadi orang kepercayaan dari penguasa Mesir. Puji Tuhan. Dan menunggu itu indah dan tiba waktunya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita semua. Seringkali tinggal 1 menit saja kita mulai kecewa, kita mulai kapan datangnya ini. Tetapi Anda melihat ketika kita tinggal selangkah dan kita mundur ya, kita tidak mendapatkan apa-apa. Alright? Puji Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri nama kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, kita bangkit berdiri bersama-sama dalam segala keadaan kami Tuhan. Oh dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Sekali Yesus dalam perjalanan kehidupan kami tetap imani percaya Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kau yang telah diberi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebenarnya kami ada saat ini hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Kalau sampai pada sesi yang terakhir Bapa, saat ini kami dapat menjalankan ibadah doa dan kuasa Ester di tempat ini tidak lain tidak bukan hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan menyertai kehidupan kami, sehingga kembali pada pagi yang indah ini Engkau izinkan melalui bibir mulut lidah kami kembali dapat naikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk urapanmu, terima kasih untuk lawatanmu Bapa. Lebih daripada itu, kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kuduskan, sucikan, layakan, urapi hamba-Mu dengan urapan surga yang baru, yang jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau yang terus terjemahkan, materaikan dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga melalui kehidupan kami kembali nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui kehidupan kami imani percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan kehormatan kemuliaan lebaran kerajaan surga di dalam waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Kau pakai kami secara optimal dimanapun kami berada untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami kembali dalam masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru, mengingatkan karya penebusan kami Bapa. Kami yang tidak berkenan, kami yang tidak layak, kami yang tidak pantas, yang hidup dalam kutuk dan dosa. Tapi kami bersyukur dan terima kasih, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi dan cintai kami, sehingga Engkau rela datang ke dunia menjadi manusia seutuhnya. Satu hal, Engkau tidak perlu buat kesalahan, kejahatan dan dosa, tapi Engkau rela mati untuk dosa kami. Engkau rela tersalib Bapa, dan Engkau telah genapkan itu melalui karya kematian murid Golgota Bapa, sehingga digenapkan Galatia 3 ayat 13. Engkau menebus kami dari kutuk Taurat dengan cara Engkau sendiri mati tersalib untuk dosa kami, sehingga kami kembali dibenarkan, kami kembali dikuduskan, kami kembali dilayakkan, dan kami telah diampuni. Bahkan kami saat ini di materai itu kembali sehingga firman digenapkan 1 Yohanes 4 ayat 4. Kitalah asalnya dari Allah, kitalah anak-anak Allah, dan kehidupan adalah saya bukan hidup yang biasa-biasa, sebab roh yang dalam firman saya sudah mengalahkan masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, apapun, masalah sebesar apapun. Tapi hidupnya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah, persoalan. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, dan roh itu terus menyertai sepanjang perjalanan kehidupan saudara saya untuk membawa anak saya keluar sebagai umat pemenang, sehingga dapat menjadi saksi Kristus Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur, kami telah siap diberkati. Inilah hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, nyatakan kehendak dan rencana-Mu Tuhan, apa dalam kehidupan hamba-Mu, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom. Luar biasa. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kekasih Tuhan yang ada di tempat ini melalui doa puasa Ester, Anda boleh ada sebenarnya Anda saat ini dalam hari yang terakhir, dalam sesi yang terakhir, tidak lain tidak bukan karena kita luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Lukas 1 ayat 37 dia berkata, bagi dia tidak ada perkara mustahil. Dan kita sebagai orang percaya yang ada di tempat ini, Markus 9 ayat 3 dia berkata,
Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Sehingga waktu Anda datang ke tempat ini dengan iman percaya melalui doa puasa Ester di tempat ini, kita tahu ada rancangan rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara saya. Karena Tuhan tidak inginkan Anda saya hidup yang biasa-biasa, di hidup Anda saya hidup yang luar biasa. Mantraikan, imani, percaya. Hidup Anda dan saya bukan hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang luar biasa. Sebab karya keselamatan telah mewarnai hidup saudara saya. Kita orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang telah dikuduskan, menjadi layak dan menjadi anak-anak kasih Tuhan. Sehingga setiap anak kasih Tuhan, kata firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat terajani, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri, dengan tujuan tidak lain tidak bukan Anda dan saya untuk Tuhan akan pakai untuk membicarakan, untuk menceritakan, untuk mengerjakan, untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Memang tersurat situ perkara-perkara yang besar, bukan yang biasa-biasa. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan dapatkan. Yang besar itu bukan harta Anda, bukan keberhasilan Anda, bukan sukses Anda, bukan bank Anda, bukan pabrik Anda, bukan apapun juga yang dikejar oleh dunia, tapi yang luar biasa bagi Bapa di surga. Melalui hidup Anda, kita membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga. Dan Tuhan mau beracara berperkara melalui hidup saudara saya. Tidak lain tidak bukan kita telah menjadi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Dia berfirman ke 1 ayat 8, Dia mengutus anak saya kemanapun kita pergi, sebab Dia telah beri kuasa bagi anak saya. Anak saya telah menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia menyertai sepanjang perjalanan kehidupan saya. Dialah Allah Immanuel yang dikatakan Matius 1 ayat 23, beri Dia nama Immanuel, yaitu Allah beserta saudara saya, yang dinyatakan Matius 28:20. Dan ketahui aku menyertai kekasih anak-anak Tuhan di tempat ini, dimanapun Anda berada. Dia menyertai anak saya. Dia ada bersama saudara sepanjang kehidupan saudara sampai akhir hayat kehidupan saudara, sampai akhir dunia ini. Dia tetap dia dan amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Dia ada bersama saudara saya. Kalau Dia ada, tidak lain tidak bukan anak saya yang menjadi utusan Kristus, menjadi gambar nama yang menjadi percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia inginkan melalui hidup anak saya membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan besar nama Tuhan. Terutama paling utama yaitu kita menjadi saksi Kristus, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi partner Tuhan untuk memenangkan keluarga besar saudara saya. Yang dikatakan di 116 ayat 31, satu jiwa menerima, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Kita imani, kita amini, kita percaya karena Tuhan ada bersama saudara saya. Kita tidak pernah berjalan seorang diri, Dia menyertai saudara saya. Dan penyertaan Tuhan tidak lain tidak bukan yang terutama dan paling utama, yaitu apa? Menangkap jiwa. Dengan cara bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Tidak ada pilihan yang lain. Dengan cara bagaimana 1 Korintus 2 ayat 1 Korintus 2 dan 3 Alkitab berkata, anak-anak saya menjadi saksi Kristus, menjadi kitab suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang melalui hidup Anda, melalui perkataan Anda, melalui perilaku Anda. Siapapun Anda dan saya dengan latar belakang apapun juga, kita ada di tempat ini karena ada maksud tujuan Tuhan. Tuhan merancangkan sesuatu yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang setiap anak kekasih Tuhan. Melalui ibadah doa puasa Ester di tempat ini, yang dirancangkan bukan malapetaka, bukan kecelakaan, bukan masalah, bukan persoalan sekalipun masalah. Persoalannya Anda ada datang di tempat ini, mungkin itu motivasi Anda, karena memang Tuhan juga berfirman Matius 11 ayat 28, mari semua yang letih lesu dan berat datang padaku. Kita datang saat ini karena kita tahu Tuhan yang akan berikan kelegaan, Tuhan yang akan berikan kelepasan, Tuhan yang akan berikan pertolongan, Tuhan yang sama yang akan berikan pengharapan dan penghiburan bagi saudara saya. Sebab Dia berfirman Roma 5 ayat 5, pengharapan anak saya tidak mengecewakan, sebab kasih Kristus telah dicurahkan di hati saudara saya oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan dalam kehidupan saya. Kasih Kristus melalui tubuhnya terpecah-pecah, darah yang tertumpah. Inilah tanda meterai perjanjian baru, kata firman Tuhan, mengingatkan kasih Kristus yang begitu luar biasa, yang pada mulanya dikatakan dalam Yohanes 3:16, tidak lain tidak bukan karena besar kasih Allah akan dunia sehingga mengutus anaknya yang tunggal. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, tidak ada yang tertinggal lagi. Sebelum dan sesudahnya Dia sudah berikan secara all out bagi kehidupan saya. Dan Dia telah wujudkan, Dia datang ke dunia ini.
Ya, kita akan memperingati karya kematian sebentar lagi dalam ibadah Jumat Agung pada bulan nanti. Kita percaya Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan saudara saya. Itu goal yang terutama dan utama. Dan Anda dan saya telah menerima karya keselamatan. Kita percaya Yohanes 3:16b, kita tidak akan binasa dan justru memperoleh hidup yang kekal. Sekalipun Ibrani 9:27 berkata, semua manusia satu waktu kelak pasti binasa dan dihakimi. Ya betul, waktu saat itu kebinasaan datang bagi kita anak-anak kekasih Tuhan. Waktu itu kebinasaan datang, itulah tanda yang luar biasa yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 8b, di sukacita yang tak terkatakan sebab kita waktu berbuka mata saat itu kita sudah bersama dengan Bapa dalam kekekalan, di dalam kemuliaannya ada bersama dengan Dia. Itulah yang dikatakan Yohanes 3:16b. Alkitab berkata, tidak akan binasa tapi hidup yang kekal. Tapi kekal itu harus melalui pintu, yaitu apa? Kebinasaan. Tapi orang di luar sana, Anda dan saya, Malaikat 3:18 berkata, kamu akan melihat ada perbedaan yang nyata. Orang-orang anak-anak kasih Tuhan yang beribadah bersama Dia, yang berjalan dalam bina dalam hadirat, dalam penyertaan dalam urapan Tuhan. Waktu saat ini ada di dunia, kita beda dengan orang dunia. Melalui sikap kehidupan perilaku Anda yang dahulu mungkin ucapkan kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata yang tidak layak, kata-kata yang tidak pantas, segala sesuatu yang tidak baik yang orang melihat melalui hidup saudara saya. Tapi saat ini mereka melihat ada Kristus yang hidup melalui ucapan, melalui perkataan, melalui perilaku Anda, melalui iman Anda, melalui apapun yang Anda lakukan, kerjakan. Yakini Tuhan saudara saya, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasa, kasih, mujizatnya, berkatnya selalu ada bersama saudara, menyertai hidup saudara saya. Dia Tuhan yang luar biasa. Maka selalu berkatakan hal yang luar biasa. Galatia 6 ayat 7, terima terjadi sesuai imanmu. Kita beriman luar biasa karena kita punya Tuhan yang membuat kita luar biasa. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, Roma 11 ayat 36 berkata, dari Dia, bagi Dia, dan segala puji, hormat, kemuliaan patut kita kembalikan bagi Dia. Dan kita tahu Yeremia 29 ayat 11, Dia berfirman, Dia tidak pernah merancangkan suatu perbuatan yang buruk, kehancuran, kekecewaan, malapetaka, kehancuran, kebinasaan yang kekal. Itu Tuhan tidak pernah rancangkan, rencanakan dan kehidupan susah. Tapi ini rancangan, yaitu apa? Damai sejahtera hidup saudara saya yang punya hari depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Itu yang diinginkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang dirancangkan, rencanakan mewarnai hidup saudara saya. Bahkan dia rindu apa yang dirancangkan kita ada bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Dan itu sudah dimateraikan melalui kedatangan Yesus, melalui kematiannya, melalui kehidupannya yang mewarnai sepanjang hidup saudara saya. Dia telah materaikan itu, dan biarlah itu mewarnai sepanjang perjalanan hidup saudara saya. Yakini Tuhan saudara saya, Tuhan yang luar biasa. Tuhan ini juga yang memanggil saya, Tuhan ini juga memilih saya, Tuhan ini juga menetapkan saya untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sampai pada hari ini saya selalu berdoa, mohon dan minta pada Tuhan, Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah. Dia yang menolong, Dia yang memberkati, Dia yang mengizinkan sehingga setiap saat, setiap waktu dalam pelayanan apapun juga yang Tuhan izinkan, saya selalu melangkah, berjalan, bertindak dengan iman, sekalipun dalam keadaan-keadaan kondisi adanya tidak memungkinkan, keadaan kondisi yang rasa-rasa tidak bisa lagi dan sebagainya. Tapi ada Tuhan yang membuka, dan saya melangkah berjalan, dan saya melihat kasih anugerah berkat Tuhan, penyertaan kuasa Tuhan, hadirat urapan lawatan Tuhan tidak pernah berubah. Selama Anda mau berjalan, Anda mau katakan saya bisa, karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Dia menolong, Dia memberkati, Dia juga yang mengizinkan anak saya menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a, kita menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Bukan partner, kawan, rekan kerja para konglomerat, para penguasa, pejabat tinggi negara, para siapapun juga, tapi lebih daripada itu, yaitu kita menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan yang menciptakan bumi, langit, dan segala isi yang diam di dalamnya. Dalam Mazmur 24 ayat 1, Dia itulah Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Dia yang memanggil Anda, Dia yang memilih Anda, Dia yang menetapkan Anda. Yohanes 15 ayat 16, Dia yang panggil Anda saya ada saat ini dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan melalui ibadah
doa puasa Esther di tempat ini, dan kita semua yang terhisap di tempat ini, karena Tuhan mengingatkan kembali, mengingatkan kita menjadi apa? Partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Tuhan kita mau beracara, Tuhan mau berperkara melalui hidup Bapak Ibu kasih sekalian, untuk memenangkan suamimu, istrimu, orang tuamu, sanak familimu, keluargamu yang Anda kasih, siapapun mereka. Saat ini tugas tanggung jawab seorang saya. Bukan waktu kita mendoakan, waktu mereka dipanggil saat itu kita tangisi mereka, kita doakan mereka dan sebagainya. Bukan pada saat itu, waktu mereka hidup saat ini. Tugas tanggung jawab seorang saya dengan sangat sederhana. Tuhan tidak minta macam-macam di luar batas kemampuan saya. Tuhan yang menjadikan Anda dan saya saksi Kristus. Hidup Anda dan saya sebagai ciptaan yang baru, nyatakan wujudkan dalam hidup saya. Ia dikatakan 25 ayat 17, jika Kristus hidup, maka kita sebagai ciptaan yang baru. Yang lama semua dengan tanda kutip yang berbau dosa yang kita lakukan melalui ucapan, perkataan, perilaku, pemikiran kita, kehendak kita, dan apapun yang kita lakukan yang membuahkan dosa, itu kita telah tanggalkan. Mati bersama Yesus melalui karya salib. Jadi waktu dia mati, kita juga seorang beriman, kita juga harus mati bersama Kristus. Untuk apa? Untuk kelemahan, untuk kutuk, untuk dosa, untuk kekecewaan, untuk kepahitan, untuk dendam, untuk kebencian, apapun juga kita imani, percaya. Karena Yesus telah ambil alih, mari kita serahkan sepenuhnya dan kita mati bersama dengan Dia untuk kutuk dosa saudara saya, sehingga dosa tidak berkuasa oleh kehendak, pikiran, perilaku saudara saya, tapi selalu kuasa salib nyata dalam hidup saudara saya, sehingga kita tidak ragu untuk apapun juga. Kita percaya Tuhan yang punya rencana yang indah. Kata firman Tuhan ayat 42 ayat 2, aku tahu kau sanggup mampu melakukan segala sesuatu, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang dia telah rencanakan selama Anda mau berjalan dalam pimpinan dan hadirat dalam urapan dan lawatan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Alkitab berkata Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak-anak Allah. Itulah saudara saya. Tapi kita harus izinkan seluruh hidup Anda dan seluruh ekstensi kehidupan saudara saya dipimpin oleh Roh Allah. Yaitu tidak lain tidak bukan, jangan lupa terus membaca, merenungkan, menghayati firman Tuhan yang dikatakan Yosua 1 ayat 8. Perkatakan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya dengan demikian perjalanan kita akan menjadi berhati-hati sesuai semua yang tertulis di dalamnya. Tentu dengan apa? Waktu kita membaca, waktu kita merenungkan, waktu kita menghayati, waktu kita juga memperkatakan, kita aplikasikan apa yang Anda ucapkan, perkataan semua tidak lain, tidak bukan yang keluar dari mulut suara saya, bukan hal-hal yang membuahkan, yang mewarnai, yang diinginkan oleh Bapak kita yang dahulu yang dikatakan Yohanes 8:4. Dialah Bapak pendusta, Bapak dari segala pendusta, yang asalnya memang dari sana. Dia itu tujuannya untuk menjerumuskan, mencelakakan, sebab Yohanes 10 ayat 10a, si pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Kristus datang untuk menyelamatkan saudara saya. Kristus datang untuk menolong saudara saya. Kristus datang untuk menguatkan saudara saya. Kristus datang untuk memberikan penghiburan bagi saudara saya. Kristus datang untuk selalu ada bersama saudara saya, untuk membawa kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, apapun juga yang dirindukan lakukan Anda dan saya. Kita ada bersama dengan Dia. Sanggup lakukan dan kerjakan apapun juga, sebab bagi Tuhan sekali lagi tidak ada perkara yang mustahil. Itulah Tuhan yang kita kenal. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Dialah Tuhan juga yang menyertai sepanjang perjalanan kehidupanku. Saya teringat untuk Tuhan panggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Logika manusia saat itu tidak memungkinkan lagi. Pertobatan saya 18 Desember tahun 88, waktu saya jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hanya dalam hati saya, Tuhan, aku mengiringi Engkau. Tapi saat itu Tuhan sudah tahu persis. Karena Dia memanggil, Dia memilih, Dia menetapkan. Logikanya saya tidak mungkin dan tidak bisa, karena hidup saya tidak berkenan, tidak layak, dan tidak pantas. Itu latar belakang. Tapi waktu saya katakan dalam hati, dan saat itu saya berjalan bersama dengan Dia dan melakukan apa yang Dia kehendaki tanpa saya sadari. Saat itu Tuhan sudah mulai beracara, sehingga dalam waktu relatif singkat saat itu, waktu Anda bersama Bongke datang tahun 91 di Indonesia saat itu untuk mengadakan KKR, saya hanya sebagai antara panitia dan teman-teman ngajak bersama saat itu. Dan waktu saat itu di
Waktu hari kita saat itu, waktu sebelum acara KKR di stadion utama, kami biasa datang, yaitu saat itu pada pagi hari, berdoa bersama dan sebagainya. Tapi dia menunjuk saat itu saya yang jauh di belakang sana, yang tidak pernah mengenal, belum pernah berjumpa dengan dia sebelumnya. Dan dia panggil, dan dia meluk, dan dia menubuatkan untuk mengembalakan jemaat Tuhan. Dalam hati saya ketawa, karena saya tahu latar belakang saya yang tidak layak, tidak pantas, yang tidak mungkin dan tidak mengerti apapun juga. Alkitab pun juga tidak tahu, hanya berpikir mungkin ini Alkitab ini barang yang agak sesuatu yang mungkin kayak mujizat aja Alkitab itu, yang mungkin ya ada Alkitab tapi saya nggak tahu di mana lagi beradanya dan sebagainya, karena tidak pernah buka dan sebagainya. Hanya karena latar belakang sebagai orang Kristen, KTP-nya Kristen Protestan, tapi sikap kehidupan saya yang saya lakukan justru tidak memurniakan, bukan menjadi batu sandungan bagi orang yang mau datang pada Yesus Kristus. Itulah latar belakang saya. Tapi apa yang disampaikan, apa yang dibuatkan dalam waktu relatif singkat saat itu, saya teringat Pak Eko Hidayat saat itu bersama-sama dengan dia kata ingin membangun jemaat. Saya waktu saat itu sudah ada hubungan dengan teman-teman yang ada di GB saat itu, karena waktu saat itu mendampingi Pak Rena Bongke saat itu, teman-teman, dan saya ada bersama dengan panitia, tapi saya bukan salah satu dari anggota panitia dari Bongke saat itu. Dan saya berjumpa dan berkenalan saat itu dengan saya teringat Pak Yodi Tasik saat ini sebagai sesama teman NP, dia waktu itu ketua BPD, dan saya sampaikan Pak Eko boleh, saya bilang saya akan sampaikan, dan saya sampaikan untuk membuka sidang Pak Eko, dan Pak Yodi kata sampaikan ke Pak H.L. Sanduk saat itu almarhum. Saya sampaikan saat itu, dia ketawa, dia serius, saya bilang iya serius. Dan sebelum pergi dia berdoa, dan saya bilang coba terus bicarakan dengan ketua BPD dan sebagainya. Singkat cerita, saat itu dikatakan boleh, tapi dengan saya mendampingi sebagai wakil kepala sidang, nggak mengerti apapun juga. Pak Eko kepala sidang saat itu, saya teringat ditabiskan GB Puncak Kasih saat itu, dia wakil kepala sidang, saya wakil kepala sidang saat itu. Tapi pada waktu relatif singkat, dan saat itu 91, 92, pada 15 Maret, saya dengan mengembalakan jemaat langsung saat itu ditabiskan gereja Tuhan, yang Tuhan tabiskan 19 ayat 14, Tuhan menabiskan gereja Tuhan saat itu dengan namanya GBRM. Tapi visi saat itu pada 15 Maret, Tuhan terberikan visi Victorious Family. Saat itu visi yang sangat amat luar biasa berat, karena latar belakang saya keluarga besar amburadul yang hancur-hancuran. Itulah latar belakang kehidupan. Tapi karena Tuhan berikan visi, saya pegang terus visi itu. Kalau dulu biasa di gereja itu ada Victorious Family pitanya, dan di tengah bawah ada rem. Perjalanan waktu berjalan saat itu, Tuhan katakan lepaskan saat itu jubah yang memakai nama rem, dan saat itu saya langsung dengan Victorious Family. Rem saat ini melalui pengembangan Pastor Paulus saat itu, karena sudah beberapa kali pindah saat itu dari Pastor Edward saat ini dengan Jakarta Church, Pastor Yesua dengan FLC Forward Living Church, dan Pastor Yesua saat itu terus dengan saat ini terus dengan Pastor GB Rem, dan saya terus sampai saat ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan izinkan di waktu Tuhan, saya akan terus mengembangkan dengan jemaat GB Victorious Family Ministry. Itulah latar belakang, sehingga nanti 15 Maret tahun ini di Ballroom Yanrum atau Ciputra di Danmogot, kami akan memperingati dan merayakan, yaitu apa? Ibadah ucapan syukur 33 tahun Tuhan percayakan dalam pengembalaan saya dari GBRM terus ke Victorious Family, dan saat itu Tuhan izinkan untuk mewarnai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sampai hari ini hanya karena
kasih anugerah berkat Tuhan. Tidak ada hikmat, tidak ada pengetahuan, tidak ada latar belakang apapun yang dapat saya lakukan, kerjakan. Semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan izinkan 2 puasa ini, Juni tahun 92 saat itu, start dari beberapa orang sampai hari ini. Terus setiap bulan hanya waktu masa saat itu pandemi COVID-19 yang tidak dibolehkan untuk berkumpul lebih dari 5 orang, dan saat itu kami ikuti peraturan. Tapi begitu sudah bisa kembali, kami kembali mulai lakukan sampai pada hari ini, bahkan sampai Tuhan izinkan. Inilah visi yang Tuhan berikan. Tuhan izinkan juga membangun STT Rem saat itu yang Tuhan berikan. Pertama ya dengan nama ITKR, Institut Teknologi saat itu, ITKR saat itu Rem, dan karena peraturan akhirnya menjadi STT. Saat itu kami langsung mengadakan saat itu juga dalam waktu relatif singkat pada tahun 93 saat itu sudah mulai ada, sampai saat ini ada dengan STRM, tapi nama tetap tidak. Saya kata kenapa langsung robahkan, Pak, itu buat nama harus robah, harus lagi agak sulit sebab itu harus bukan hanya notaris dan sebagainya, dan SK yang sudah keluar saya oleh nggak apa-apa, yang penting esensinya tetap ada untuk menciptakan hamba Tuhan, untuk memberkati, yaitu untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, untuk memenangkan tujuan, memenangkan jiwa melalui hormat kemuliaan dalam kemuliaan surga supaya Injil terus dapat diberitakan dari goalnya, dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Rote, bahkan sampai ujung dunia. Sebab itu visi yang Tuhan inginkan melalui setiap pribadi anak-anak Tuhan. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia kita menjadi saksi Kristus. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Dan juga Tuhan saat itu izinkan melalui tabloid Rem saat itu yang ada setiap minggu kami cetak, juga majalah dan seterusnya, dan juga melalui Injil, karena Matius 24:14 firman Tuhan, tanda antara lain ya kedatangan Yesus Kristus. Injil harus diberitakan seluruh bumi untuk mendengarkan firman Tuhan, Injil itu. Dan saat itu berinisiatif juga melakukan dengan radio saat itu yang kita kenal dengan radio SCT, juga radio Rem, kembali Victoris Family melalui siaran-siaran saat itu terus berjalan sampai pada waktunya Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan kasih berwarga Tuhan, gereja ini ada sebagaimana apa yang Tuhan namakan rindukan. Oleh karena itu kami mau adakan ibadah ucap syukur. Itu bukan ibadah untuk setiap hari Minggu nanti di sana, tidak. Hanya untuk apa? Ibadah ucapan syukur yang bisa kami lakukan, kerjakan. Karena beberapa teman katakan, Pak, yang strategis di situ, ya udah di Hotel Ciputra. Sekalipun dahulu pernah kami pakai di situ, tapi saat itu hanya untuk ibadah ucapan syukur buat HUT 33 tahun nanti. Dan ya kami upayakan, usahakan bersyukur yang terbaik dengan acara-acara yang terbaik, ya dengan saya mengundang juga pada kesempatan kasih Tuhan yang bisa hadir. Mari kita hadir sama-sama untuk merayakan. Ya memang yang menyampaikan firman nanti Pastor Dewi Basir, saya hanya menyampaikan visi yang Tuhan timkan saat itu melalui gereja Tuhan dan banyak acara-acara antara lain. Bahkan ya yang spektakuler yang kami upayakan, usahakan yang semakin mungkin bisa memberkati setiap yang hadir. Memang saat itu untuk HUT tidak hanya terikat kepada jemaat lokal dan sebagainya, tapi kepada siapapun terbuka. Sebab itu hanya untuk menyatakan bersyukur pasti namanya Tuhan, bagi dia tidak ada perkara mustahil, bisa memakai siapapun juga. Dan itu juga latar belakang gereja ini, itu juga latar belakang pelayanan ini. Ini yang Tuhan izinkan sehingga wadah gereja Tuhan saat ini boleh ada, yaitu menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Dan saat ini kita semua yang ada di tempat ini, kata Yesaya 6 ayat 8, Tuhan sedang mencari orang-orang yang siap dipakai. Kalau ada dalam hati katakan, ini Tuhan aku, pakai aku tuh, utus aku, untuk apa? Menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan melalui hidup Anda dapat lakukan.
Waktu ada sepulang dari sini katakan, mari kita ada doa puasa Ester yang kami lakukan setiap bulan di tempat ini. Asal ada niat, ada kemauan, ada keinginan, apapun masalah persoalan, mari bawa pada Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil untuk mengatasi setiap masalah persoalan selesai. Sebab dia berfirman 1 Korintus 10 ayat 13, setiap pencobaan yang Anda alami, apapun masalah kehidupan rumah tangga, usaha, bisnis, kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah apapun juga, masalah pelayanan, janji firman Tuhan, setiap pencobaan yang Anda alami tetap adalah pencobaan yang biasa. Sebab Tuhan selesai, Tuhan yang setia, selalu mendampingi saudara saya di luar batas kemampuan saudara saya. Dia tahu persis, dia akan memberikan jalan keluar, dia akan membukakan pintu bagi saudara saya, dan pintu tetap terbuka. Selalu ada solusi dalam Tuhan, selalu ada pertolongan dalam Tuhan. Dan melalui khut ini, yang visi yang Tuhan katakan, Yesaya 6 ayat 8, Tuhan sudah mencari orang-orang siap dipakai. Saya waktu saat itu dibaptis, saya dalam hati, Tuhan, aku mau mengiringi Engkau Tuhan. Ternyata hanya dalam hati, tapi pada waktu Tuhan, sampai pada hari ini, inilah waktu dan rancangan dengan Tuhan. Tidak pernah gagal, Tuhan berperkara. Sehingga setiap ibadah yang harus dilakukan sepanjang saat ini dalam pelayanan 33 tahun, setiap hari Minggu saya harus melayani. Tidak ada satu waktu pun hari yang harus saya sudah berikan komitmen untuk melayani dan dapat digagalkan oleh si jahat itu, termasuk melalui doa puasa ini. Sekalipun secara fisik mungkin agak terganggu dan sebagainya, logikanya agak lemah dan sebagainya, tapi saya tetap melangkah, dan kemurahan Tuhan saya percaya semua akan berjalan dengan baik. Kalau Tuhan izinkan ini, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Tuhan. Matius 10 ayat 30, rambut di kepala kita pun semua terhitung. Tuhan tahu persis, Tuhan izinkan. Apapun juga, sekalipun secara fisik, secara kondisi dan sebagainya, yang semestinya lebih baik tidur, lebih baik istirahat dan sebagainya, untuk kesehatan dan sebagainya, tapi saya tetap melangkah, dan biar Tuhan yang berbicara. Sebagaimana Tuhan mengutus Musa, Keluaran 4 ayat 12, dia kata, pergilah engkau, aku akan menyertai engkau. Waktu mau mengutus Musa masih tetap ragu, khawatir dan takut, tapi Tuhan teguhkan, pergilah engkau, aku akan menyertai engkau. Dan Tuhan kata, aku akan berkata-kata, bukan Harun yang menampingimu dan sebagainya, tapi aku yang akan taruhkan firman-Mu di atas bibir mulut lidahmu. Dan itu yang saya juga materaikan firman Tuhan itu dalam setiap pelayanan dimanapun saya berada. Yang saya persiapkan tidak secara selalu dalam keadaan mau apapun dalam pelayanan dimanapun, mau di luar negeri dimanapun, dalam bicara apapun juga, yang selalu apa? Tuhan, ini aku Tuhan, aku siap Tuhan berbicara. Dan tapi yang tidak pernah saya untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Kalau tidak mungkin iblis yang mengingatkan untuk menyampaikan. Kalau tidak ada sesuatu yang harus kita baca, renungkan. Tadi saya sudah singgung, Yesus berkatakan dalam renungan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya dengan demikian perjalanan akan menjadi berhati-hati, semua sesuai yang tertulis dalamnya, dan endingnya kita akan berhasil dan beruntung. Orang dunia banyak berhasil, bahkan mereka belum sempat menikmati. Mereka sudah berusaha dengan aparat pemerintah, aparat keamanan, sudah di belakang tali besi, dan juga dengan tanda kutip citra yang sangat buruk. Tapi kita bersyukur dan terima kasih, Tuhan selalu rindu memberi bagi anak-anak yang terbaik bagi saya. Asal kita siap, terutama dan terutama melalui hidup Anda, bawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu hal nilai yang paling besar, itu nilai yang sangat amat luar biasa. Itu udah bagus Tuhan sampai akhir hayat kehidupan. Kalau Tuhan izinkan, saya tetap ada dalam pelayanan Tuhan. Sebab kita sebagai hamba Tuhan tidak ada istilah pensiun. Waktu kita berhadapan muka dengan dia. Tapi selama ada saya, Tuhan izinkan untuk terus dipakai. Tuhan terus akan pakai. Umur itu hanya berbicara angka. Jadi jangan kita melihat keadaan kita, kondisi kita, latar belakang kita, tapi kita tetap memandang dan melihat pada Yesus. Dan biarlah Tuhan yang berperkara. Tuhan yang sama juga yang beracara melalui doa puasa. Dia memberikan jawaban apa yang Anda gumuli saat ini.
Yakini kita pulang dari tempat ini ada suatu perubahan yang sangat amat signifikan. Tuhan mau pakai, Tuhan memberkati kekasih anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita berdoa kita untuk menerima sakramen perlimuan kudus. Rekan kekasih Tuhan, para imam pemuji, bantu saya akan suatu pujian. Kita bersiapkan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Darah domba tercurah di Kalvari, darahnya hapuskan dosaku. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Sebelum kami menerima kembali tubuh dan darah Yesus, Engkau yang panggil kami, Engkau yang milih kami, Engkau yang menetapkan kami menjadi anak-anak kasih Tuhan. Kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan menjadi partner, kawan, rekan sekalian Tuhan, untuk membawa sanak famili keluarga besar kami dimanapun mereka berada, Bapak. Melalui kehidupan kami, Bapak, kami mempersembahkan hidup kami, Bapak, untuk juga membawa berkat bagi keluarga besar kami, bagi sanak famili tauladan dimanapun Tuhan titipkan, dan bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan tempatkan kami di komunitas di mana kami berkarya, di mana kami berusaha, di mana kami bekerja. Di situ ada Tuhan yang memberkati kehidupan kami dan memberkati juga rekan-rekan kasih Tuhan yang Tuhan rindukan melalui kehidupan kami untuk dimenangkan untuk hormat kemuliaan kerajaan surga. Materaikan dalam kehidupan kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus kami kembali dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, dan diberkati dengan luar biasa sebagai anak-anak kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, dan kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Katakan bersama, amin, amin, amin. Darah domba tercurah di Kalvari, dan berkat Tuhan di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak berakhir. Tuhan titipkan firman bagi Anda, terbaca, renungkan, hayati dengan baik, dan aplikasikan firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan saya hari lepas hari, sehingga firman ini benar-benar jadi rema dalam perjalanan kehidupan saya. Saat ini saya menerima Daniel 2 ayat 20b, Alkitab berkata, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan, sebab dari dialah hikmat dan kekuatan saudara saya. Dan kalau kita bandingkan dengan Roma 11 ayat 3, dari dia, bagi dia, dan segala hormat pujian, golnya kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Yang dipertegas dengan Kolose 3 ayat 3, apapun yang kita lakukan, kerjakan, perbuat apapun juga, motivasi tidak lain, lakukan semua semata-mata hanya untuk Kristus. Tanpa ada sadari kalau Anda lakukan itu, kita sudah mengenapkan Yesus 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan. Hidup Anda, kesehatan Anda, hari depan Anda, anak cucu Anda, usaha, bisnis dan pekerjaan Anda, pelayanan Anda, berkat Tuhan tidak pernah terhenti, tidak pernah terhalangi untuk apapun. Kalau Dia telah membuka pintu berkat bagi saudara saya, tidak dapat menutup pintu berkat itu. Yakini, imani, percaya dalam nama Yesus. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar ini roti yang tidak berarti. Di waktu kami makan, kami merasakan roti, tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Kami imani percaya roti ini bertubuh Yesus yang telah terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan kami, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Tapi kami imani percaya melalui tubuh Yesus Kristus ini ada pertobatan, ada pengampunan, ada pemulihan, ada kesehatan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada berkat, ada keberhasilan, keberuntungan, sukacita, dan ada kebangkitan. Mewarnai kehidupan kami sampai pada waktunya kami berjumpa muka dengan muka dengan kami. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu, sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Maka dengan iman percaya terima, terjadi sesuai imanmu dalam nama Yesus Kristus. Kita makan dengan iman percaya dalam nama Yesus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, sebelum kembali kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila saya datang dengan sakit penyakit apapun, sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Itulah iman percaya kami masing-masing di tempat ini, Bapa. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Mungkin Anda datang saat ini sedang mengumuli sanak pemilik keluarga yang terbaring di rumah-rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama juga ada di tempat di mana Anda mengumuli dan doakan mereka. Sebab Yakobus 5:16b berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Letakkan tangan kirimu di mana sakitnya yang Anda sakit. Bahkan letakkan tanganmu itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus, tangan yang penuh kuasa, tangan yang bermanfaat, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai iman, kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku telah disembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada datang dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami istri, anak mantu mertua besan, masa depan rumah tangga, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan, hari depan sudah
bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Letakkan kami tangan kirimu di dada dan imani percaya. Itulah tangan Tuhan yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan hidupmu, rumah tanggamu, hari depanmu, anak cucumu, usahamu, bisnismu, pekerjaan, kehidupan rumah tanggamu, rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi, anak cucu selesai, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan selesai. Tuhan selalu rindu datang untuk memberkati saudara saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi dari kepala kita tahu janganlah darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya. Satu hal engkau tidak berbuat kesalahan, kejahatan, dosa, tapi engkau rela mati untuk kutuk dosa kami, Bapa. Melalui karya salib dan kami juga beriman. Kami juga mati bersama engkau untuk kutuk kelemahan dosa, perbuatan, perilaku kami. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam kehendak, pikiran, perilaku kami, tapi kuasa salib nyata dalam hidup kami. Engkau yang telah bangkit pada minggu pagi, kami juga bangkit sebagai umat pemenang dari setiap kutuk dan dosa yang akan menjerat kehidupan kami. Engkau telah naik ke surga di sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela kami, Roma 8 ayat 34, untuk menjadi perantara kami, Yohanes Roma 8 ayat 26, dan untuk menjadi pendoa syafaat kami, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik, surga sedang menanti kami, Yohanes 14 ayat 2. Tapi engkau segera akan datang, Yohanes 14 ayat 3, supaya di mana engkau berada, kami berada bersama engkau dalam kekal. Bukankah cawan darah Yesus? Minum dengan iman, terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita minum dengan iman percaya. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah Yesus. Kami kembali telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Engkau telah menjadi jawaban dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dan inilah umatmu, inilah milikmu, inilah kepunyaanmu, inilah jemaatmu Tuhan. Melalui doa puasa Ester, kami telah diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk seluruh rekan sekerja Tuhan melalui doa puasa Ester. Engkau yang ikat mereka dengan tali kasih-Mu, tarik dengan tali kesetiaan, sehingga dedikasi loyalitas yang mereka berikan bagi kemuliaan nama-Mu, pelayanan mereka di tempat ini tidak pernah sia-sia. Kau balaskan dengan heran luar biasa ajaib. Jemaat Tuhan juga yang ada di tempat ini, Engkau juga pakai Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, terutama dengan keluarga besar mereka masing-masing. Jadikan suatu perumahan yang sangat amat sehebat menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan telah diberkati bersama, katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Terima kasih buat Gembala, Tuhan Yesus berkati, dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita bersatu dalam doa bersama. Bapa kami dalam surga, Bapa kami ucap syukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan, tak amat baik bagi kami ya Bapa. Dari hari Minggu Tuhan sampai hari Rabu ya Tuhan, season yang terakhir Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Juga Engkau telah memberkati Tuhan dengan firman ya Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Saat ini kami akan memberi ya Tuhan, sebagian Engkau telah memberkati kami Tuhan untuk persembahan Tuhan, untuk pekerjaan pelebaran di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Bapa, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan, untuk Pastor Abraham Kota supir ya Tuhan, Kau juga berkati dengan ibu Tuhan, dengan anak cucu menantunya, cicitnya Tuhan, keluarga besar Kau berkati ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan mengalir Tuhan dalam pastor ya Tuhan, kontra supir ya Bapa, Abraham Kota supir, Kau berkati ya Bapa, berikanlah kekuatan ya Tuhan, kesehatan yang ekstra ya Tuhan, dia boleh menggembalakan ya Tuhan domba-domba yang Engkau percayakan kepadanya ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, melimpah-limpah Tuhan, kesehatan yang luar biasa ya Tuhan bagi Pak Abraham Kota supir ya Tuhan, dengan keluarga besarnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak
Alek ya Tuhan untuk menjadi ketua koordinator Tuhan. Kau juga berkati Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berutang ya Tuhan. Engkau membalasnya Tuhan berlimpah-limpah ya Tuhan. Juga istri anaknya semua pekerjaan Engkau buat berhasil Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk Bu Seli Tuhan. Kau juga berkati Tuhan wakil ketua ya Tuhan. Berikan kekuatan yang ekstra ya Tuhan. Apa yang dia tabur Tuhan akan dia tua ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berutang ya Tuhan. Engkau akan membalasnya ya Bapak. Juga semua tim ya Tuhan pada pemusik singer Tuhan, pada pemusik Tuhan, multimedia semuanya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berikanlah ajari kami Tuhan memberi yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Engkau selalu memberi terbaik bagi kami ya Bapak. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan. Shalom. Shalom. Oh, puji Tuhan, luar biasa jemaat Tuhan yang terberkati pada pagi hari ini, karena sudah menyelesaikan doa puasa dari tanggal 12 sampai dari tanggal 9 sampai tanggal 12, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ada yang batal nggak? Semuanya puji Tuhan. Berkemenangan, boleh melewati proses doa puasa. Yakin dan percaya apa yang sedang kita kerjakan hari ini itu tidak pernah diambil dari kita. Bahkan itu menjadi kekuatan berkat dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mewakili Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta koordinator doa puasa Esther mengucapkan terima kasih untuk respon, terima kasih untuk kerjasama dari jemaat-jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam doa dan puasa Esther bulan Maret 2025. Yakin dan percaya jerih lelah kita di dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Sekecil apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, Tuhan tak pernah berhutang. Karena itu tetap setia. Apa yang sudah kita terima di doa puasa Esther dijaga, dipelihara, dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi lingkungan di mana kita tinggal, dalam pelayanan di mana kita melayani, di gereja di mana kita melayani, jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil kembali ke gereja masing-masing, membawa shalom sukacita daripada Tuhan. Dan jangan lupa Victorious Family ulang tahun yang ke-33 tahun, Hotel Ciputra lantai 6
jam 6 sore. Saya sangat mengharapkan kehadiran daripada Bapak Ibu untuk ikut ambil bagian. Sabtu tanggal 15 Maret 2025 jam 6 sore Hotel Ciputra lantai 6. Nanti saya absen ya, yang hadir. Kita menerima berkat dalam sukacita Victorious Family yang ke-33 tahun. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan terima kasih juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Terima kasih untuk Pastor Nawabang, terima kasih untuk Pastor Betty Tanker, Pastor Otnil, terima kasih untuk timnya Pak Timothy dan Bu Regi, terima kasih. Bahkan untuk WL Singer dan pemusik, Tuhan memberkati. Louis, terima kasih untuk peran serta dalam doa puasa Esther. Jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan lupa bulan April kita akan ibadah doa puasa tanggal 13 sampai tanggal 16 April 2025. Kalau ini ada 63 orang, besok berarti ada 2 kali lipat lagi jemaat Tuhan. Bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, karena tempat ini besar loh, banyak kursi-kursi yang masih belum terpakai. Jadi misalnya 1 orang bawa 1 orang, itu akan bertambah banyak karena firman Tuhan, bawalah jiwa-jiwa sebelum Tuhan datang. Jadi berkat. Kita akan bersaksi bahwa doa puasa Esther Victorious Family luar biasa loh. Kami diberkati, sukacita, kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan menolong, Tuhan menjawab dalam setiap pergumulan dan persoalan kita. Dan tetap jaga hati supaya apa yang sudah kita terima dari hari Minggu sampai hari Rabu ini akan tetap terpelihara dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Dan bagi jemaat yang baru pertama kali hadir yang ada 19 orang, saya undang kita ke depan. Nanti didoakan oleh Bapak Gembala. Dan yang berulang tahun sepanjang bulan Maret, silakan maju ke depan. Nanti didoakan oleh Pak Gembala. Sekalian kita menerima berkat daripada Pak Gembala. Silakan Pak Gembala. Bikin doain aja. Belakang satu. Bikin 2 satu. Ini boleh. Yang ulang tahun ini yang ulang tahun. Oh, kamu sini aja, kamu pertama kali. Kamu baru pertama kali kan? Sini aja cicilan. Ya nggak apa-apa, jangan dulu. Baik, puji Tuhan, teman-teman kasih yang berbahagia bersama kami melalui doa puasa Esther di tempat ini. Doa itu sekembalinya dari tempat ini kembali masing-masing di mana gereja Tuhan. Tuhan tunjukkan kita berada dalam persekutuan rakyat dimanapun juga, tapi dengan catatan kita harus menjadi saksi Kristus. Melalui firman Bapak kasih ibu sekalian, nama Tuhan terus dipermuliakan dengan melalui firman kasih Tuhan. Dan tempat ini melalui doa puasa Esther terbuka untuk siapapun Anda bawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kepada Tuhan surga. Dan Tuhan akan balaskan jeripaya Anda dan saya tidak pernah sia-sia. Kita telah menjadi saksi Kristus yang berulang tahun karena umur yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan karena ada rancangan dari Tuhan. Kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang umat tetap menjadi berkat bagi siapapun juga oleh kehidupan kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Semua kita dapat berdiri, kita akan tangan ke depan. Bapa di surga, tangan-tangan terangkat kami padukan iman kami sekali. Serahkan teman-teman kekasih Tuhan yang pertama kali bersekutu dalam ibadah doa puasa Esther di tempat ini. Engkau menjadi jawaban dalam pergumulan, dalam masalah, dalam persoalan kehidupan mereka. Engkau menolong, Engkau yang berkati, Engkau mengantarkan, tibakan mereka di tempat ini. Karena Engkau yang mengambil alih segala masalah persoalan pergumulan mereka. Sebesar apapun masalah persoalan mereka di depan itu tetap masalah yang kecil. Dan Engkau izinkan apapun yang terjadi untuk membuat anak-anak Tuhan lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau menyertai mereka,
Engkau berkati mereka, Engkau merapi mereka, dan pakai mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Ini berkat dalam keluarga besar mereka, dalam gereja di mana mereka berada, dan yayasan dan persekutuan dan komunitas dimanapun mereka berada, nama Kristus akan diagungkan. Bagi yang pertama Tuhan.